Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau membacain energinya Capricorn, asmara Capricorn Januari 2025. Ini general reading, so bisa resonate bisa enggak untuk semua Capricorn. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu, oke? Di part 1 ini kita akan bahas soal situasi dan kondisi kalian berdua, kamu dan pasangan, siapapun yang saat ini sedang berdealing ya. Itu bisa suami, istri, pacar, atau mungkin TTM ya. Oke, dan nanti di part 2 kita akan bahas soal perasaan masing-masing dan ekspektasi masing-masing. Atau mungkin ada pesan lain juga nanti kita akan bahas di part 2. Untuk kamu bisa akses video lanjutan di part 2, yang belum join membership, kamu join aja membership. Mulai 9 ribuan aja per bulan, kamu bisa akses semua video lanjutan. Oke. Ini dia ya. Five of Pentacles. Capricorn, oke. Three of Pentacles. Aku rasa dia saat ini sedang fokus untuk menghandle pekerjaan atau finansial, atau lagi fokus untuk cari duit lah ya gitu, atau memapankan diri ya. The Moon, Knight of Wands ya. Oke, Three of Cups ya, kita lihat punyanya kamu. Oh, ada Death, ini bisa vice versa. Six of Swords, Strength, Four of Cups, Eight of Pentacles. Oke, jadi aku rasa nih kalau dari dia, ini dia lagi fokus ngurusi kerjaan, fokus cari duit ya. Dan di sini ada Three of Pentacles karena dia ngerasa nih belum stabil ya gitu secara finansial. Dia ngerasa tuh belum bener-bener sesuai dengan apa ya, standar hidup dia untuk urusan kemapanan. Terus untuk urusan status maybe beberapa ya. Dan untuk urusan finansial, banyak yang ngerasa dari si dia ini tuh secara finansialnya belum oke. Padahal mungkin dari kamu lihat nih ya, mungkin sebenarnya oke-oke aja kok gitu. Tapi mungkin dari dia punya standar tertentu gitu, hidup harus seperti ini. Dan pengennya juga mungkin setiap bulan tuh stabil terus, nggak ada yang bener-bener nanti di bulan-bulan tertentu atau di akhir bulan tiba-tiba nggak punya uang. Dia nggak pengen seperti itu juga, oke? Oke, dan the moon di sini aku rasa dia punya entah hanya sekedar pikiran atau bahkan kekhawatiran tentang nanti gimana hubungan kalian ke depannya gitu ya. Karena dia sadar, karena dia tahu, dia paham bahwa saat ini dia tuh belum bisa merasa stabil ya gitu. Ini kalau dari POV-nya dia. Dia ngerasa belum stabil secara finansial, dia ngerasa belum bener-bener mapan gitu ya. Meskipun mungkin kamu nggak nuntut harus punya uang sekian-sekian, harus tinggal di apartemen mewah, harus tinggal di rumah gedong gitu. Kamu mungkin nggak ada yang tuntutan seperti itu. Tapi dari dia sendiri, dia ngerasa bahwa saat ini tuh belum bener-bener sesuai dengan standar atau kata stabilnya dia ya gitu. Dan di sini the moon ini mungkin ya ada beberapa dari dia dan mungkin juga banyak merasa khawatir
atau tidak benar-benar yakin apakah kedepannya tuh bakal bisa melanjutkan hubungan ini gitu ya. Ini kekhawatiran ya, kekhawatiran. Bukan berarti dia tuh kayak ingin pisah, enggak. Bukan berarti dia kayak pengen apa ya, ada mungkin ada ketidakberdayaan dia untuk nantinya apakah dia bisa selalu menjalani hubungan ini dengan baik kah gitu. Itu yang lebih dia khawatirkan gitu ya. Jadi mungkin dia mempertanyakan dirinya atau meragukan dirinya apakah bisa memberi kebahagiaan ke kamu, apakah bisa menjalani hubungan ini dengan baik, atau bahkan ya ini dia ada beberapa hal dari kebiasaan dia atau habit dia, atau ada hal-hal yang selama ini dia lakukan, dia khawatir mungkin ketika nanti menjalani hubungan yang serius dengan kamu, ya let's say pernikahan, dia khawatir ada hal yang terbatasi di sini. Jadi kayak dia nggak mau juga kayak harus mengakhiri gitu, tapi dia juga nggak mau kayak cepet-cepet untuk oke, kapan nih kita nikah, tahun kapan nih, bulan berapa atau gimana. Dia juga tidak ingin seperti itu ya. Oke, di sini ada Knight of Wands dan Three of Cups, right? Oke, di Januari ini aku rasa kalau diajak komunikasi, intensitas komunikasinya cukup lumayan kamu dan dia. Cuma aku ngerasa sometimes dia kayak ada mood swing gitu ya. Ketika ada yang mengganggu pikiran, mungkin dia agak sedikit menarik diri dari kamu, atau ketika ada yang bikin ilfeel, bikin dia terbebani, dia mungkin akan masuk ke dalam ruang dirinya sendiri, masuk kandang gitu ya. Dan di sini tapi dalam situasi dan kondisi dia tuh tetap mengamati kamu atau tetap memikirkan kamu gitu ya. Tapi nggak tahu memikirkan kamu tuh seberapa intensnya tuh nggak tahu. Nanti kita coba lihat di part 2 ya gitu. Oke, dan saat ini kita lanjut di bagian kamu ya. Di bagian kamu ada Death, Six of Swords, Strength, Four of Cups, dan Eight of Pentacles. Oke, kalau di bagian kamu di sini ada Death. Situasi dimana mungkin kamu merasa hidup kamu ya, secara personal hidup kamu mungkin tidak benar-benar happy ya, aku rasa. Dan kamu ketika melihat hubungan ini, sometimes kamu tidak mendapatkan kebahagiaan yang sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan gitu ya. Jadi di sini yang bisa dikoreksi adalah apakah kamu akan selalu menaruh ekspektasi tinggi pada hubungan ini, atau kamu akan beradaptasi dengan kondisi dan situasi dengan hubungan kalian gitu ya. Dan yang kedua gitu ya, yang kedua ini kaitannya dengan yang pertama ya, kebalik aku bilangnya. Soal kamu mungkin merasa hidup kamu tidak benar-benar happy gitu ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang hilang dari diri kamu, mungkin diri kamu sendiri yang hilang, udah lama hilang, dan kamu tidak menjadi diri kamu yang otentik ya gitu. Atau kamu merasa stagnan, kamu tidak tahu tujuan kamu tuh apa, atau sesuatu yang bikin kamu gairah itu kamu belum ketemu ya gitu. Atau kamu bahkan mungkin gak punya ambisi, bahkan mungkin kamu tuh gak tahu setiap hari tuh mau ngapain gitu ya, bahkan mungkin seperti ini. Jadi kayak ada konflik batin dengan diri sendiri ya gitu. Jadi maybe kurang lebihnya kamu seperti ini ya. Oke. Dan Six of Swords, sebenarnya kamu tuh pengen apa ya, pengen banyak hal gitu yang bisa kamu lakukan, atau bisa aja kamu punya pandangan atau punya pemikiran yang jauh di ujung sana gitu ya, yang luas sekali. Dan ini pun mungkin juga yang
ingin kamu lihat dalam sebuah hubungan ini gitu ya. Jadi maybe kamu tidak hanya ngomongin soal perkembangan diri atau pertumbuhan diri gitu ya secara personal, tapi juga hubungan kalian tuh juga harus bertumbuh gitu ya. Satu sama lain tuh harus lebih kenal, satu sama lain tuh harus lebih intens gitu ya. Apa aja tentang pasangan gitu yang belum tahu gitu, itu yang kamu pengen gitu ya. Jadi gak hanya kita formalitas ngomongin dating, ngomongin kita ketemu, ngomongin pernikahan, tapi lebih kayak deep insight dari masing-masingnya tuh seperti apa. Dan mungkin ini juga ekspektasi kamu ke hubungan tadi ini ya. Oke, semoga bisa dipahami ya, semoga kamu bisa dapat apa yang aku sampaikan ya. Oke, dan di sini ada Strength, Four of Cups, dan Eight of Pentacles ya. Di kamu juga tuh ada urusan finansial yang masih harus difokuskan, dan ini memang satu kondisi dimana memang kamu harus spend time untuk itu ya, fokus untuk itu juga, karena kita nggak bisa hanya ngomongin cinta gitu ya. Kita hidup di dunia perlu yang namanya materi ya gitu. Jadi jangan terlalu naif kalau kita tuh ya cinta nomor satu, tentu cinta nomor satu, tapi nomor sekiannya tuh ada masalah materi, ada masalah uang ya gitu. Kecuali kita udah di alam baka, alam akhirat gitu ya, kita tidak perlu ngomongin soal uang ya. Oke, dan ini ada Strength dan Four of Cups ya. Kalau dari diri kamu sendiri, kamu tuh pengen hubungan ini tuh hubungan yang hidup gitu ya. Hubungan dimana setiap harinya mungkin kamu dicariin pasangan kamu dan kamu mencari pasangan kamu. Dan secara komunikasi tuh ada dua arah, secara perasaan juga lebih dekat. Ini yang mungkin kamu harapkan. Tapi mungkin kamu ngerasa bahwa sometimes di bulan Januari ini atau bahkan mungkin sebelum-sebelumnya hubungan ini tuh kayak on off gitu ya. Dan secara ikatan batin atau secara koneksi emosional itu tuh tidak bener-bener dapat banget gitu ya. Sometimes memang kayak ya sekedarnya aja sayang-sayang, cinta-cinta, maybe juga cinta banget, tapi kayak nggak ada ekspresi dari percintaan kalian tuh, kayak nggak ada ya gitu. Dan Strength ini aku rasa kamu pengen kayak merubah, atau kayak kamu pengen punya kekuatan dimana kekuatan kamu ini tuh bisa menjadi landasan hubungan ini tuh tetap bergairah gitu ya. Paham gak ya maksudnya? Jadi semoga paham ya. Jadi kamu tuh pengen punya sesuatu yang bisa kamu andalkan, dimana ini tuh bisa menginspirasi pasangan kamu supaya pasangan kamu tuh tetap bergairah dengan hubungan ini gitu ya. Jadi nggak yang kayak flat aja gitu, enggak. Kamu pengen pasangan kamu tuh antusias sama kamu, excited sama kamu gitu ya, respect dan caring sama kamu gitu ya. Dan kamu tuh pengen juga kayak gitu, tapi mungkin karena nggak ada feedback gitu, jadi sometimes mungkin kayak kamu tuh juga ada kejenuhan atau ada kelelahan. Di sini juga ada Four of Cups ya gitu. Oke, di part 1 ini Capricorn kurang lebihnya kayak gini. Kita lanjut di part 2. Kalau kalian ada kesusahan join membership, kamu bisa WhatsApp aja. WhatsAppnya ada di deskripsi box. Nanti aku akan pandu supaya kamu bisa join ya. Oke Capricorn, sampai ketemu di part 2. See you, bye.